Iwas alias Agus, penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual sejumlah remaja putri, kasusnya terus berkelindan. Publik terbelah, ada yang pro dan kontra. Tak terhitung netizen yang mendukung di dunia maya karena menggunakan logika mereka bahwa seorang Agus tanpa lengan mustahil untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Mendapat dukungan netizen, Agus bergeming dan tetap merasa tidak bersalah. Ditemui di kediamannya di Kelurahan Kicemara, Kota Mataram, ia bahkan meminta bantuan Presiden Prabowo. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak yang terhormat Hotman Paris, saya memohon agar kasus saya dibantu dan dikawal karena kasus ini sudah tidak masuk akal. Dengan tuduhan saya dituduhkan menjadi duda paksa atau pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap dua wanita. Sedangkan dengan posisi keadaan saya seperti ini, tidak bisa buka baju sendiri, tidak bisa buka celana sendiri, dan masih dirawat sama orang tua gitu. Yang dimana saya memohon yang terhormat kepada Bapak Presiden dan kepada Bapak Hotman Paris, memohon agar bisa saya dibantu untuk biar bisa saya kembali beraktivitas seperti semula dan kuliah, yang dimana bisa kerja seperti ngamen gamelan dan seperti biasanya. Terus terang yang selama 20 hari ini saya merasa kayak tidak tenang karena saya kena tahanan rumah gitu. Saya memohon agar cepat kasus ini selesai gitu, yang dimana biar bisa saya kuliah lagi, karena selama ini saya izin kuliah selama 20 hari ini ke depan ini. Sedangkan di mata orang tuanya, Agus merupakan sosok yang baik dan berjiwa sosial. Sembari menangis, orang tua Agus meminta keadilan untuk anaknya. Sakit di hati saya. Saya berdoa hari ini dicabut Tuhan sama Tuhan nyawa saya. Sakit sekali gitu. Nah, anak saya sudah tersiksa dari kecil, sejak kecil. Kalau sekarang jadi tersangka lagi, lebih sakit lagi. Gimana dia bisa kebebasan, bagaimana dia ingin hidupnya bahagia. Dari kecil sudah sengsara sampai besar dia harus hidupi sengsara. Saya sampai sakit ngangkat sampah untuk menghidupi anak-anak saya. Kalau sekarang dijadikan tersangka, dijadikan macam-macam, itu saya kecewa. Tapi saya mohon pada pihak kasus itu selesai. Saya tidak ada, saya tidak mau nuntut apapun, yang penting anak saya bebas, bisa beraktivitas bagaimana biasanya untuk pergi bergamelan. Ada orang meninggal, dia selalu datang ke tempat-tempat orang meninggal. Saat ini ada keluarga saya ngaben di rumah, tidak bisa dia datangi, tidak bisa dia mengaturkan bakti sama neneknya. Rasa kecewa saya gitu. Tapi apa boleh buat, karena dari pihak kepolisian menetapkan menjadi tersangka gitu. Saya ingin kasus cepat selesai, dan kalau bisa tidak dilanjutkan atau bagaimana, saya ingin mengharapkan saya cepat selesai aja. Itu keinginan saya sebagai orang tua. Apapun pembelaan Agus bersama keluarga, proses hukum akan berjalan terus. Koalisi yang tergabung di dalamnya adalah Badan Konsultasi dan Badan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram bersama Pusat Bantuan Hukum Yan Magandar Putra serta komunitas perempuan gencar melakukan advokasi terhadap korban. Mereka mencatat setidaknya ada 7 korban yang berhasil diidentifikasi. Fakta baru yang ditemukan Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumandi, menyebutkan pihaknya menerima laporan yang mengatakan bahwa ada 3 korban lain masih di bawah umur. Polda NTB yang memproses kasus ini sudah menetapkan Agus sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahkan sudah melimpahkan kasusnya ke pihak kejaksaan.
Sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya, berarti kan P19 sudah, ya, Pak? udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Habis hari ini Hari kita ini perpanjang. Kita akan perpanjang. diperpanjang. Perpanjang tahanan. Kejaksaan. Kita sudah koordinasi terus dengan penyidik jaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi bukti lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Di sisi lain, Polda NTB juga menanggapi hujatan warganet yang menganggap polisi telah mengkriminalisasi dan bertindak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Nah, itu sebagai koreksi bagi kami ya, sebagai masukan dan semangat bagi kami juga. Mungkin satu sisi kita harus koreksi juga, tapi satu sisi kita harus perbaiki juga. Mungkin di satu sisi kita harus menyampaikan ini bagaimana sih proses-proses yang kita lakukan, karena mungkin secara teknis, secara gampang kan tidak kita bisa ungkapkan secara rinci apa yang kita lakukan, tetapi paling tidak mungkin pada saat pemberian informasi ini yang harus kita perbaiki lagi, sehingga masyarakat semuanya paham apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan saat ini kami merasa ini sesuai dengan aturan, karena dari awal sudah kita koordinasikan, komunikasikan, dan pendamping dari Komisi Disabilitas Daerah itu sendiri. Ini yang kami memang pedomani untuk kami lakukan. Ini menjadi koreksi bagi kami. Kalau memang kami mendapatkan informasi, ya kami akan lakukan itu lebih maksimal lagi, lebih baik. Yang pasti babak demi babak kasus Iwas alias Agus belum berakhir. Proses persidangan nanti akan menentukan apakah ia bersalah atau tidak.